Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang nafsu, bahwa ini terinspirasi dari pemikiran ulama besar. Dia seorang sufi dan teolog, yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa nafsu itu dibagi menjadi 4, yaitu nafsu mutmainnah, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu uluhiyah. Adapun nafsu mutmainnah itu dorongan untuk selalu beribadah kepada Allah. Apabila beribadah itu rasanya nikmat, rasanya nyaman, rasanya damai, itu karena nafsu mutmainnah ya. Terus Allah juga memberi kita yaitu nafsu amarah, bahwa nafsu amarah itu merupakan nafsu yang gunanya untuk membela diri. Nafsu amarah ini Allah mengambil api sebesar kerikil kecil ya, sebesar pasir, itu ditaruh di hati kita, sehingga karakter dari amarah ini panas. Terus nafsu lawamah itu nafsu kebinatangan. Jadi manusia itu juga dikatakan binatang ya, binatang yang berakal, dimana nafsu ini mengejar kenikmatan, mengejar nafsu lawamah ini inginnya makan terus mengadakan atau berhubungan seks, itu termasuk nafsu lawamah. Ini tujuannya untuk mempertahankan hidup. Karena manusia itu mempunyai nafsu lawamah, maka kelangsungan kehidupan manusia akan tetap berjalan, juga mempunyai keturunan. Terus yang terakhir yaitu nafsu uluhiyah. Nafsu uluhiyah atau rububiyah ini merupakan nafsu dari Allah yang dipinjamkan kepada manusia, yaitu sifat kepemimpinan. Dengan adanya nafsu ini, maka manusia suka dihargai, suka dihormati, suka dieluk-elukkan atau Lalu dalam penggunaan nafsu ini kita harus, adapun nafsu itu merupakan tentara hati atau sebagai sarana supaya kita itu bisa bertahan hidup. Dan juga nafsu itu penggunaannya harus proporsional, harus pas, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Apabila penggunaan nafsu itu berkurang, sebagai contoh nafsu amarah, itu manusia akan menjadi pengecut, penakut. Bila hanya didolimi orang, maka diam saja, itu amarahnya, penggunaan nafsu amarahnya berkurang. Dan jika berlebihan juga enggak baik, karena orang yang amarahnya tinggi, dia tidak menggunakan akal pikirannya, sehingga dia kadang berlaku atau berbuat yang sangat merugikan. Sebagai contoh, karena amarahnya tidak terkendali, maka dia membunuh orang atau merusak orang atau menyiksa orang. Dan nanti kalau amarahnya itu hilang, maka biasanya orang tersebut akan kecewa, dan itu akibatnya juga fatal. Itu nanti kadang berurusan dengan yang berwajib.
Yang kedua yaitu nafsu lawamah atau nafsu kebinatangan. Nafsu lawamah ini bila berlebihan maka orang tersebut akan serakah. Hak orang lain atau harta orang lain dirampas atau diincar ya, dia akan tamak. Dia mengejar nafsu syahwat dengan tidak henti-hentinya ya. Kalau mungkin dia itu sudah punya istri, kadang istrinya banyak, masih kurang, yaitu karena manusia mempunyai nafsu lawamah. Yang selanjutnya adalah kalau nafsu lawamah ini kurang tuh ya, manusia tidak punya keturunan, jadi harus digunakan dengan proporsional dan pas. Yang selanjutnya adalah nafsu uluhiyah, di mana nafsu uluhiyah ini adalah atau rububiyah, nafsu kepemimpinan, yaitu keinginan untuk dihormati, dihargai, disanjung-sanjung. Ini kalau berlebihan maka orang itu jadi ambisius, menghalalkan segala cara untuk menjadi seorang pemimpin. Kadang sampai ada pembunuhan massal seperti zaman Nazi atau komunis di Indonesia dulu juga seperti itu ya. Jadi ada pembunuhan massal itu karena mengejar kepemimpinan, mengejar kekuasaan. Apabila ini kurang, nafsu uluhiyah ini berkurang, maka tidak ada yang menjadi pemimpin, maka tidak ada yang mengatur kehidupan ini. Yang selanjutnya adalah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu baik sekali, di mana nafsu untuk keinginan untuk berdekat pada Allah, beribadah pada Allah. Kalau nafsu ini kalau hati itu bersih, maka bisa merasakan nikmatnya ibadah. Jadi kenikmatannya itu melebihi dari kenikmatan yang ada di dunia ini. Nah, demikian dulu penjelasan kami tentang nafsu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.